Halo guys, balik lagi di video gue kali ini. Dan kali ini gue bakal bahas dari Vivo X300 ini. Vivo X300 ini dia memiliki resolusi di video 1080 30 fps sampai 60 fps. Dan untuk berbagai pilihannya juga dia sudah memiliki 4K 30 fps sampai di 120 fps. Jadi untuk perekaman videonya pasti bakal bagus banget. Selain dari itu, di video potretnya juga Vivo X300 ini dia memiliki video sampai 1080 60 fps, dan bahkan dia juga udah support video sinematiknya sampai resolusi 4K 60 fps. Berbeda dengan kamera depannya, Vivo X300 di sini hanya memiliki maksimum 4K 60 fps, sedangkan untuk di kamera belakang bisa sampai 120 fps. Untuk paling rendahnya dia sama di 30 fps. Untuk di video potretnya di sini dia maksimal seperti kamera belakang, hampir sama di 4K 60 fps. Untuk titik rendahnya bisa di 1080 30 fps. Oke, dan sekarang kita udah di luar, di outdoor. Kita cobain langsung video menggunakan Vivo X300 Basic ini. Video pertama kita bakal gunain di 1080 30 fps dengan posisinya gue lagi jalan. Dan ini untuk suaranya ini hanya di luar, tidak ada terlalu banyak bising. Kalian bisa nilai dari kualitas audio dan mikrofon menggunakan Vivo X300. Dan yang kedua kita gunakan di 1080 60 fps. Dengan perekaman zoomnya kita coba maksimal sampai di 15 kali zoom. Ya, ini kita sambil jalan. Oke, ini kamera ultra wide. Kita cobain zoom ke papan nama yang di atas. Oke. Sekarang kita cobain di 4K 60 fps. Oke, ya masih kita coba ketuk. Oke, seperti ini. Dan ini kita akan coba ke arah sudut lainnya. Oke, bagus, jelas. Dan kondisionalnya di sini kondisinya lagi seperti mendung. Nah, ini dia untuk perekamannya 15 kali zoom menggunakan Vivo X300. Kita sambil jalan lagi. Ini untuk perekaman kamera depan, jadi ini nggak pakai alat bantuan juga untuk kamera depannya. Di resolusinya di 1080 30 fps. Dan kita coba untuk melawan sinar matahari. Oke. Seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri perekamannya. Di sini terlihat masih tetap stabil ya, meskipun 30 fps. Sekarang kita naikkan di 1080 60 fps. Dan kita coba mikrofonnya kita aktifkan, suara vokalnya ada sedikit perbedaan. Ini lagi aktif ya. Kalau ini kita matikan. Gimana untuk perbedaannya? Resolusi yang sangat bagus sih, mulai terlihat lebih detail dan stabil ketika menggunakan 60 fps nya. Ini di 4K 60 fps ya, dengan resolusi tertinggi di kamera depannya. Oke, kalian bisa lihat ini kita sambil jalan dan coba agak sedikit lari ya. Kalau menggunakan 4K 60 fps apakah masih tetap goyang atau stabil? Oke, kita lari kecil. Oke, kalian bisa nilai sendiri. Bagus ya. Kalau yang gue lihat di sini masih tetap stabil. Keren sih Vivo X300. Oke, di sini gue sedikit sampel aja buat perbedaan Vivo X300 4K 60 fps dengan iPhone. Nah, untuk perekamannya di sini gue menggunakan iPhone 12 Pro ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini kita sandingkan. Kita sambil jalan, mana nih yang lebih oke stabilisasinya antara Vivo atau iPhone. Oke, baru aja kita cobain Vivo X300 ini di outdoor. Habis ini langsung kita cobain di indoor ya. Nah, ini kita coba jalan dengan mikrofonnya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas dari Vivo X300 ini dengan resolusi di 1080 30 fps. Oke, dan di sini juga gue bakal cobain di resolusi 2,8K 60 fps dengan kondisi situasi yang ada di seperti ini. Oke.
ini adalah di 4K 60 fps dengan kualitas yang menurut gue sih udah lebih worth it banget sih, lebih enak dipakai buat video atau apalagi kalau buat bikin konten. Oke, dan sekarang gue cobain di video potret atau di video sinematik di Vivo X300 Basic dengan resolusi 1080 30 fps dan posisi sekarang lagi jalan aman ya, dengan kualitas yang masih tetap stabil bokehnya dan lebih rapi. Dan sekarang gue coba di video potret di 4K 60 fps, jadi gue mau langsung ngambil detailnya Vivo X300. Oke, gimana buat kalian yang suka buat dari video potretnya, kalian tinggal komentar ya. Kalau menurut gue sih ini bagus banget dari Vivo X300. Oke, ini untuk video 4K di 60 fps kamera depan Vivo X300. Jadi gue cobain langsung di malam hari biar kalian bisa lihat kualitas dari perekaman Vivo X300 4K 60 fps. Dan ini di 4K 60 fps kondisi malam hari kamera belakang. Oke, kita coba zoom lagi ke sana dengan kualitas gambarnya. Kita sambil jalan. Dan ini dia, bisa kalian menilai dan komen langsung kualitas dari Vivo X300. Ini kita coba take yang kedua untuk kamera belakang. Oke, kita zoom. Masih oke ya. Coba kita jalan. Kita zoom. Kalau buat kalian yang suka nonton konser sih ini udah aman sih ya. Cuman dia maksimal zoomnya hanya di 15 kali. Oke guys, seperti itu. Kesimpulannya dari gue buat kalian yang mau nyari handphone flagship tapi ukurannya yang lebih kecil gini, enak di satu genggaman, mempunyai kamera bagus dengan spesifikasi yang udah tinggi. Nah, ini dia Vivo X300.